di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara diwarnai perlawanan warga. Sejumlah wanita mengadang polisi yang akan membawa pengedar narkoba. Kereta. Sejumlah wanita mengadang personel Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara yang akan membawa seorang pengedar narkoba. Salah satu wanita mengamuk saat mengetahui suaminya dibawa personel kepolisian dari Polda Sumatera Utara. Bahkan dirinya sempat mempertanyakan barang bukti narkoba yang tidak didapat saat penggerebekan. Nggak ada bebas. Tutup kacamu. Sebelumnya sejumlah personel Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek kampung narkoba di Jalan Lokomotif yang terkenal dengan sebutan Bangsal. Lokasi ini marak peredaran narkoba jenis sabu. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 4 pria terduga pengedar narkoba. Selain pengedar narkoba, seorang istri pelaku juga ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan perlawanan saat petugas menjalankan tugasnya serta memprovokasi warga. Telah mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang ada di situ dengan cara berusaha menarik, kemudian memukul, mendorong, memukul mobil, dan memprovokasi masyarakat bahwa penangkapan itu dengan berteriak-teriak tidak menemukan barang bukti, tidak ada barang bukti. Selain 4 pengedar narkoba yang telah ditetapkan tersangka, saat ini polisi masih memburu seorang terduga pelaku lainnya berinisial D. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Di hari ketiga, para siswa bermasalah di barak militer mendapatkan pelatihan kedisiplinan hingga pelatihan wawasan kenegaraan. Rencananya, para pelajar akan mendapatkan pembinaan hingga 2 pekan. Penerapan disiplin terhadap pelajar yang mengikuti pembinaan karakter oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat di hari ketiga berjalan lancar. Sebanyak 39 pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter oleh TNI gelombang pertama. Para siswa mendapatkan pelatihan kedisiplinan hingga pelatihan wawasan kenegaraan. Menurut Bupati Karawang, dirinya mengikuti instruksi Gubernur Jawa Barat dan memilih pembinaan gelombang pertama pada TNI karena saat ini TNI lah yang bisa menerapkan kedisiplinan serta wawasan kenegaraan kepada para pelajar bermasalah tersebut. Dia tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Nah, dari keresahan itu ada kebijakan untuk menjawab itu. Solusi dari Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, udah titipkan aja ke barak militer. Nah, kami lega semuanya. Jadi yang biasanya orang tua ini menangis karena menangisi anaknya yang tidak nurut. Nah sekarang orang tuanya menangis bangga, gembira. Ya udah kami titipkan aja, kan gitu. Nah kenapa misalnya ke TNI? Ya kami percaya kalau untuk, karena titik tekannya kan kedisiplinan. Sebelumnya para pelajar langsung menerima pembinaan setibanya di lokasi pada Kamis siang. Rencananya para pelajar akan mendapatkan pembinaan hingga 14 hari ke depan. Dari Purwakarta, Indra Setiabudi, M. Hoirudin, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan nantinya tidak hanya siswa bermasalah yang masuk barak militer, namun orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer.
Ya, kan satu SMP ya, SMA sudah mulai kan dirindam hari ini, sudah mulai SMA dan nanti di setiap kabupaten kota ada jenjang untuk SMP dan SMA. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Pemirsa, bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini ia lebih fokus untuk membina anak-anak yang bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya kita satu-satu dulu deh, ya satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, gimana sih? Pro kontra pendidikan anak nakal ke barak tentara masih menguak. Namun dari sudut pandang Bupati Purwakarta, langkah ini justru mendapatkan reaksi positif dari para orang tua. Berikut kami hadirkan cuplikan wawancara rekan kami. Pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini tempat saya melaporkan di Resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana tempat saya melaporkan saat ini menjadi tempat penampungan bagi anak-anak yang mana diduga ini mengalami nakal begitu atau susah diatur begitu. Yang mana hingga sampai saat ini proses pembelajaran pendidikan masih dilangsungkan, yang mana para siswa ini sudah bangun pada pukul 4 pagi dan nantinya dilanjutkan dengan tes kepribadian maupun juga tes kedisiplinan guna untuk membangun rasa empati maupun kedisiplinan masyarakat ataupun siswa ini agar tidak terjadi kembali hal-hal tidak diinginkan seperti kenakalan remaja, khususnya yang mana ada tawuran maupun juga merokok dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini masih terus berlangsungkan, yang mana proses ini ataupun dilatih dari 20 pelatih dari Resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana nanti akan membina para siswa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah bersama Bupati Purwakarta Om Zen, yang mana saat ini sedang berkunjung langsung ke lokasi ini. Selamat pagi Om Zen. Pagi. Ada nggak sih khusus mengapa dibawa ke TNI ini seperti apa? Memang apa hanya TNI saja yang bisa membina mereka atau seperti apa Om Zen? Ya ini kan sebenarnya kebijakan Pak Gubernur ya, menjawab keresahan dari para orang tua, keresahan kami, saya sebagai bupati, keresahan dari orang tua wali murid, terus juga pihak sekolah. Di saat misalnya dengan berbagai cara si anak tersebut susah disiplinnya. Jadi pergi dari rumah, berangkat, mau sekolah, nggak datang ke sekolah, tiba-tiba dia nongkrong, mabuk, merokok, ya kan? Atau misalnya dia mabal, bolos, terus juga sering berantem sama temennya, tawuran sama temennya, dikasih tahu sama orang tuanya, melawan, malah ngancam-ngancam sama orang tuanya, terus minta motor sama orang tuanya, nggak dikasih, anaknya ngancam, dikasih ekonomi orang tuanya juga usahanya serabutan, akhirnya dia pinjam sana-sini, pinjam bank keliling, pinjam ke rentenir, terus untuk cicilannya pinjam ke yang lain, jadi hutang sana hutang sini, sementara dia tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Nah, dari keresahan itu ada kebijakan untuk menjawab itu, solusi dari Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, udah titipkan aja ke barak militer. Nah kami lega semuanya. Jadi yang biasanya orang tua ini menangis karena menangisi anaknya yang tidak nurut, nah sekarang orang tuanya menangis bangga, gembira, ya udah kami titipkan aja.